Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta didik kelas 8 SMP Islam Tambora, alhamdulillah, semoga pada hari ini semua kita sehat walafiat serta diberikan keberkahan umur, dan mudah-mudahan kalian dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dengan pembahasan hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kalian ketahui bahwa manakala kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak sekali manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil dari kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terdapat 25 rasul yang wajib kita ketahui seperti ada di dalam Al-Quran. Yang kemarin kita sudah bahas ya. Kemudian ada di antaranya 124.000 nabi yang ada yang tidak kita ketahui. Maka yang wajib kita ketahui ada 25 rasul yang tidak kita ketahui ya, banyaknya jumlahnya adalah 124.000 nabi. Maka itu perlu ya kita membahas tentang bagaimana manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang pertama, ketika kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makin menyempurnakan keimanan kita. Keimanan kita semakin mantap dengan adanya ya datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kita ya Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mengenal beliau, maka semakin menyempurnakan keimanan kita. Yang kedua, kita akan terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Ketika ada ya perilaku ataupun sikap yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita terdorong untuk mencontoh daripada kehidupan yang baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hikmah daripada kita beriman kepada Rasul Allah ya terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik ya, memiliki jiwa sosial, membantu sesama ya umat Islam yang ketika manakala kesulitan, tetangga kita ada yang kesulitan kita bantu, baik kita bisa membantu ya materi ataupun pakaian ataupun tenaga. Itulah ya manfaat kita beriman kepada Rasulullah, bisa mencontoh perilaku sosialnya Rasulullah SAW, yaitu sering melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang susah, baik itu duafa, fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Manakala ada di dalam ya masyarakat yang kesulitan, kemudian kita terdorong untuk melakukan ya jiwa sosial kita di dalam membantu orang-orang yang sulit. Yang keempat, ketika kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka memiliki teladan dalam hidup kita. Ya, kita bisa mencontoh teladan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam kehidupannya, baik di dalam beribadahnya. Ya, kita bisa mencontoh beliau. Kemudian yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Ketika kita beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita akan memiliki rasa cinta kepada para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa cinta itu ya dengan diikuti teladannya, ya sikapnya, tingkah lakunya, dan kemudian kita mengamalkan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang suri tauladan yang baik atau tentang akhlak yang baik di dalam kehidupan kita. Yang keenam, yaitu mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Bahwa ketika kita beriman kepada Rasulullah, kita diajarkan
bagaimana hakikatnya diri kita ini adalah manusia yang Allah ciptakan, yang tidak memiliki kekuatan yang tidak memiliki segala bentuk kelebihan selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Karena apa? Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Maksud mengabdi ini ya beribadah kepada Allah, salat 5 waktu, sering mengaji, tidak meninggalkan ya pengajian. Nah, ini harus kita contoh. Ketika kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, maka tertanam di dalam diri kita bahwa kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah. Udah selayaknya, udah seharusnya kita beribadah kepada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, seperti yang tertuang di dalam Al-Quran, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya hikmah beriman kepada Rasulullah Allah, kita makin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ya mengikuti suri teladan yang baik, yang memiliki akhlak yang mulia, yang mengamalkan ajaran-ajaran dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya. Kemudian ya setelah penjelasan ini, kesimpulan daripada apa yang Pak Ari jelaskan pada hari ini ya, semoga kalian ya beriman kepada Rasul-Rasul Allah, karena manakala kita tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah, maka kita keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itu mencintailah Rasul, mencintailah ya suri-suri teladan yang beliau ajarkan kepada kita. Kalian sebagai peserta didik, siswa dan siswi, jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah meninggalkan majelis-majelis ilmu, karena itu majelis ilmu adalah warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manakala ada siswa ataupun santri yang tidak menuntut ilmu agama, maka dia belum beriman kepada Rasulullah, karena majelis ilmu adalah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan penjelasan ini kalian ya nambah rajin lagi, terdorong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghadiri majelis-majelis ilmu dimanapun berada. Terima kasih. Semoga kalian tetap dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya kalian buka LKS halaman 12 dan 13 ya. Buka LKS halaman 12 dan 13, dikerjakan bagian A dan B serta C. Mengerjakannya di buku tulis, langsung jawabannya saja. Halaman 12 sampai 13, bagian A, bagian B, dan bagian C. Dikerjakan di buku tulis, langsung jawabannya saja. Selesai, seperti biasa, dipoto, dikirim ke WA-nya Pak Hari. Kalau seandainya ada yang tidak mengerjakan, ya nanti akan mengurangi nilai tugas kalian. Karena ini sudah semester genap, naikkan kelas. Manakala kalian kosong nilainya, maka ya mohon maaf tidak bisa naik kelas kalian. Kayak itu semangatlah, rajin di dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Sesulit apapun tugas sekolah, kerjakan, mau salah mau benar dikerjakan. Itu kerjakan tugas agama Islam kelas 8 ini dengan semangat, dengan mengharap ridha Allah supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian mengerjakan tugas ini baik benar ataupun salah, tetap kalian akan mendapat pahala. Pahala apa? Pahala berbakti kepada guru-guru kalian. Itulah pahala yang besar. Ya, walaupun soalnya banyak yang salah, nggak jadi masalah, tapi yang dinilai adalah akhlak kalian ketika kalian nurut kepada guru-guru kalian. Ya, itu ya kerjakan yang tadi udah Pak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.